Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian sehat selalu. Berjumpa lagi dengan Pak Maulana dalam pelajaran akidah akhlak. Pada kesempatan kali ini Pak Maulana akan bercerita tentang suri tauladan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun sebelum itu, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak soleh, anak solihah, anak-anak, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah idola kita, idola umat Islam. Karena kenapa? Karena Nabi Muhammad adalah suri tauladan yang baik. Nah, Pamul akan bercerita sedikit beberapa sifat mulia Rasulullah. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika umur 12 tahun sudah diajak berdagang oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Nabi Muhammad ketika itu sangat disenangi oleh orang-orang. Karena kenapa? Karena Nabi Muhammad mempunyai sifat yang jujur dan amanah. Banyak orang yang menitipkan barang kepada Nabi Muhammad SAW. Bahkan karena Nabi Muhammad jujur, maka dagangannya selalu habis. Nah, ketika umur 25 tahun, Nabi Muhammad SAW menikah dengan Siti Khadijah. Selain itu, Nabi Muhammad SAW mempunyai gelar yaitu Al-Amin, yang artinya dapat dipercaya. Ketika itu Ka'bah dilanda banjir besar, mengakibatkan batu Aswad terjatuh. Maka beberapa suku yang ada di Mekah saling berebut untuk memindahkan batu Aswad ke Ka'bah. Ini tugas aku, tugas sukuku, karena aku paling mulia. Tidak bisa. Minggir. Ini sukuku yang akan memindahkan, karena sukuku itu lebih hebat, lebih kuat. Apa? Minggir juga. Ini tugas aku, suku aku. Aku lebih lama di sini. Sana. Tidak bisa. Ayo, kita berantem. Siapa yang paling kuat, paling hebat, itulah boleh memindahkan batu Aswad ini. Stop. Jangan ribut. Bagaimana kalau kita minta pendapat kepada seseorang yang lebih pagi datang ke Ka'bah? Setuju? Setuju. Nah, ketika itu orang yang paling awal datang ke Ka'bah adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu dimintalah pendapat untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dengan kecerdasan yang dimiliki oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, permasalahan ini dapat diselesaikan dengan cara Rasulullah membentangkan sorbannya, lalu diletakkanlah batu Aswad di tengah sorban. Kemudian semua suku yang ada diperintahkan untuk memegang sudut-sudut sorban. Dipindahkanlah bersama-sama secara bergotong royong. Subhanallah, suku-suku yang tadinya berselisih, mereka akur, merasa puas dengan keputusan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari situlah Nabi Muhammad diberi gelar Al-Amin, dapat dipercaya.
Anak-anak, selain mempunyai gelar Al-Amin, Nabi Muhammad juga senang bersedekah. Ketika itu ada seorang pengemis yang datang kepada Nabi Muhammad. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Pak, minta sedekahnya, Pak. Akhirnya Nabi Muhammad memberikan makan kepada pengemis itu. Lalu di hari keduanya pengemis itu pun datang kembali. Assalamualaikum, Pak, minta sedekahnya, Pak, belum makan. Oh, Nabi Muhammad memberikan uang beberapa dirham. Hari ketiga pengemis itu pun datang lagi. Assalamualaikum, Pak, minta sedekahnya, Pak. Kemudian Nabi Muhammad memberikan sebuah kapak. Pengemisnya itu heran, bertanya, kenapa dikasih kapak ya? Kemarin dikasih uang. Lalu Nabi Muhammad berkata, gunakanlah kapak ini untuk menebang pohon dan membelah kayunya, lalu menjualnya ke pasar. Dengan begitu kamu dapat menafkahkan diri sendiri dan keluarga. Maka pengemis itu pun paham, lalu dia pun melakukan apa yang dikatakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semenjak itu pengemis itu malu untuk mengemis atau meminta-minta. Anak-anak, selain itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang sangat penyabar. Ketika itu ada seorang yang ingin membunuh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian orang tersebut ditangkap oleh sahabat Nabi yang bernama Umar bin Khattab. Lalu orang ini dibawa ke hadapan Nabi Muhammad. Lalu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam malah memberikan makan dan minum kepada orang itu. Melihat kemuliaan akhlak Nabi, orang tersebut masuk Islam, bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Selain itu juga ada peristiwa, ada seorang wanita yang sangat membenci Nabi. Ketika Nabi sedang lewat, dia timpuk dengan kotoran dan batu. Tapi Nabi Muhammad SAW tetap sabar dan memberikan senyuman. Tak lama kemudian wanita ini jatuh sakit. Nabi Muhammad SAW tidak dendam, namun Nabi Muhammad menjenguknya, dan Nabi Muhammad adalah orang yang pertama menjenguk wanita tersebut. Akhirnya wanita tersebut
melihat keagungan akhlak Nabi, lalu dia pun menyatakan mengikuti ajaran Rasulullah dan bersyahadat. Nah, anak-anak, selain itu juga Nabi Muhammad adalah mempunyai sifat yaitu menyayangi hewan. Ketika itu Nabi Muhammad SAW baru saja sampai di kota Mekah dan Madinah. Nabi Muhammad memerintahkan kepada para sahabat agar menyayangi hewan dan tidak boleh menyiksa hewan. Nah, itulah kemuliaan Nabi Muhammad, tidak hanya kepada manusia tetapi kepada seluruh alam, termasuk hewan dan tumbuhan. Nah, anak-anak, kemudian Nabi Muhammad SAW selain mempunyai sifat sayang kepada hewan, Nabi Muhammad juga adalah orang yang sangat sederhana. Pernah sahabat menemui Nabi Muhammad, ketika itu Nabi Muhammad baru bangun tidur. Jelas nampak di pipi Nabi Muhammad bekas tikar, dan juga di belakang kepalanya bekas bantal yang keras. Nabi Muhammad juga pernah merasakan lapar, pernah perutnya diganjal dengan batu karena tidak mempunyai sesuatu apapun yang dimakan. Padahal Nabi Muhammad adalah orang kaya, tetapi kekayaannya itu habis untuk didermakan ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anakku, Nabi Muhammad juga mempunyai sifat yaitu menyayangi pengemis Yahudi. Anak-anak, Nabi Muhammad SAW mempunyai amalan yang baik, yaitu memberikan makan kepada pengemis Yahudi yang buta. Setiap hari Nabi Muhammad ke pasar untuk menyuapi pengemis itu. Pengemis itu selalu menghina Nabi Muhammad dan menyuruh orang-orang agar tidak mengikuti ajaran Nabi. Ya, ini ada seorang pengemis Yahudi yang buta. Aduh, di mana ya tempat duduk aku ini? Aku capek sudah keliling. Aduh, aku menunggu. Mudah-mudahan ada orang yang mau mengasih aku makan. Aku belum makan 2 hari. Tak lama kemudian Nabi Muhammad SAW datang membawa makanan, dan Nabi Muhammad penuh dengan kasih sayang dan kelembutan menyuapi si pengemis buta itu. Dengan lembutnya disuapinya pengemis, dan pengemis itu pun menikmati makanan tersebut dengan bahagia. Sambil makan, pengemis Yahudi yang buta tersebut menghina Nabi dan menyuruh orang jangan mengikuti Nabi Muhammad. Tetapi Nabi Muhammad tidak marah, hanya tersenyum. Setiap hari dilakukan. Maka suatu ketika Nabi wafat
Dan pengemis itu pun mencari-cari, mana ya yang sering memberikan aku makan, kok sudah lama tidak datang-datang. Kemudian seorang sahabat Nabi yang bernama Abu Bakar meneruskan amalan Nabi Muhammad ini. Lalu Abu Bakar pergi ke pasar mencari pengemis Yahudi yang buta. Tak lama kemudian dia menemukannya dan diberikannya makan, disuapi seperti Nabi Muhammad. Lalu beberapa suap, kemudian makanan itu dikeluarkan. Lain sekali suapanmu ini, terlalu kasar. Suapan orang yang lalu itu lembut sekali. Dia kemana ya? Lalu Abu Bakar pun memberitahu, wahai Bapak, yang menyuapi Bapak tiap hari itu sudah wafat. Apa? Sudah wafat? Iya. Dan dia adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seketika itu juga pengemis Yahudi yang buta sedih. Ternyata yang aku hina adalah manusia yang mulia. Akhirnya pengemis tersebut menyatakan masuk Islam, bersyahadat. Nah anak-anak, itulah beberapa sifat yang baik dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anak, itulah tadi kisah sifat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang baik, yang terpuji. Nah, ayo sama-sama kita contoh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita idolakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah kita akan mendapatkan syafaatnya di hari akhir nanti. Mari kita sama-sama memperbanyak baca sholawat. Anak-anak, demikianlah pelajaran akidah akhlak. Semoga kita semua menjadi umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Pak Maulana akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.